Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ihsan Wahyudi, nomor induk mahasiswa 2501 1110609. Saya mengajar di SDN 1 Dasantreng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Prodi Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan deep learning di kelas 5 pada bab 3 Aku Anak Soleh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, hari ini hari apa? Ada yang tahu? Jumat. Hari Jumat. Kalau hari Jumat menggunakan pakaian apa? Imtak. Coba Pak Guru lihat nih satu-satu. Ya baik. Semua pakai baju imtak ya, atau menggunakan seragam imtak. Alhamdulillah ya. Namun Pak Guru mau cek kembali, coba diperhatikan kancing bajunya, tempat duduknya. Sudah semuanya baik. Kalau sudah siap, duduk kembali yang rapi. Ya, selanjutnya supaya pembelajaran kita berjalan lancar dan berkah dan mudah kita pahami, Pak Guru minta untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Duduk siap. Tangan diangkat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita sudah berdoa. Seperti biasa juga, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berselawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa
yaumina ila yaumil akhirah. Baik, anak-anak semua, Pak Guru absen dulu ya. Adira Zahra Agustina. Akil. Wisnu. Hadir. Yusipa. Ya. Alhamdulillah semua masuk hari ini ya. Nah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang alfa. Ingat kesepakatan kelas kita? Masih? Ya. Jadi yang pertama, kalau sudah mulai pembelajaran tidak lagi ada yang main main. Kalau izin angkat tangan. Kalau mau bertanya angkat tangan. Oke. Dan selanjutnya masih ingat, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Tentang apa? Asmaul Husna. Pintar, Asmaul Husna ya. Kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi untuk selanjutnya. Tapi Pak Guru mau bertanya dulu nih. Adakah yang tahu anak saleh itu apa kira-kira? Hah? Anak soleh itu apa? Anak yang jujur. Anak yang jujur. Terus? Rajin ngaji, rajin sholat, membantu orang tua, pintar. Baik, semua jawaban itu benar. Itulah anak yang soleh, taat ngaji, ya taat kepada Allah, rajin belajar, ya itu anak yang soleh, ya. Dan bagaimana cara kita menunjukkan sikap kita menjadi anak soleh itu? Apa? Hah? Ya kayak tadi, rajin sholat, rajin ngaji, itu cara kita menunjukkan bahwa kita anak soleh. Nah, kaitannya dengan pertanyaan anak-anakku tadi, itulah yang kita pelajari hari ini. Temanya yaitu anak soleh. Kita masuk ke materi bab 3 anak soleh. Ya, coba kita explain dulu, mau? Nah, yang semangat, jangan lesu ya. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah, cinta Nabi, orang tua dihormati. Baik, semangat. Oke, sekarang nah ini pembelajaran kita hari ini tentang anak soleh ya, bab 3. Kita anak soleh. Baik. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anak pun itu diperhatikan. Nanti yang Pak Guru harapkan mudah-mudahan dengan kita belajar materi anak soleh, anak-anakku paham atau memahami apa sih anak soleh itu, seperti apa anak soleh itu. Nah, setelah anak-anakku bisa memahami apa itu anak soleh, nanti anak-anakku bisa maju atau mendemonstrasikan apa anak soleh itu. Dan selanjutnya yang kita harapkan, yang Pak Guru harapkan, mudah-mudahan nanti setelah kita belajar, anak-anakku ini yang terpenting ini, ya, yang terakhir, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup anak soleh dengan benar. Jadi setelah kita belajar nanti materi ini, anak-anakku bisa ya mempraktekkan atau membiasakan kebiasaan perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Apa sih anak soleh itu? Tadi ya sudah banyak yang jawab ini ya. Jadi anak soleh itu inilah. Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, menjalankan perintah agama, dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Dan selanjutnya, nah mari kita pelajari. Yang kita pelajari ini ada 3 aspek untuk diperhatikan. Mana itu? 1, ya, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada Allah itu yang mana? Nah, ini dia. Akhlak kepada Allah itu, ini adalah pondasi dasar, ya, pondasi dasar kita untuk menjadi anak yang soleh, ya.
Contohnya apa? Selalu berdoa, memohon pertolongan dan petunjuk Allah, dan serta bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Itu Allah kepada Allah. Yang kedua, Allah kepada manusia, kepada sesama manusia. Yaitu yang pertama Pak, ini kepada teman kita harus bagaimana? Nah, kepada teman bersikap jujur, tidak berbohong, saling menolong, tidak mengejek, berbagi, dan menjaga rasa rahasia teman. Yang kedua apa? Kepada tetangga. Ya, kepada tetangga kita harus menghormati, tidak mengganggu, membantu jika diperlukan, dan menjenguk jika sakit. Dan yang ketiga, kepada non-muslim juga. Ya, kita hidup ini berdampingan. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Sikap kita bagaimana? Sikap kita menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan keyakinan, dan bersikap toleran. Yang terakhir, nah, ini juga penting. Allah kepada lingkungan. Allah kepada lingkungan itu yang mana? Ini dia. Allah kepada lingkungan atau hewan dan tumbuhan. Sebagai khalifah di bumi, kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menjaga lingkungan. Nah, ini membiasakan diri dengan akhlak terpuji sejak dini, ya. Jadi kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Paham ya? Nah, insya Allah paham. Selanjutnya untuk menguatkan materi ini, Pak Guru akan memutarkan video. Ya, Guru mau anak-anakku perhatikan video yang akan Pak Guru putarkan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, perhatikan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai juga. Buruan kita cabut. Kita beli bakso Bambel. Wih, bakso favoritku tuh. Ajak Fatih tuh. Gak usah, dia lagi sibuk berdoa. Ya udah, buruan cabut. Nunggu tukang baksonya masih di situ. Waduh. Engkau Haji. Mau kemana sih? Nunggu aman? Anu kok mau beli bakso kok. Berdoa dulu dong. Lama kok. Keburu abangnya lewat. Sebentar saja. Lagian berdoakan untuk kebaikan kamu juga. Iya nih, nanti kasih kalian. Ngerti apa sih? Gue campur aja nih. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, tuh, imam sedang berdoa. Ayo, semuanya berdoa. Tapi Ayo. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam. Wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyana ya rabbana bis salam. Wa adkhilna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita. Amin. 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 Ya zal jalali wal ikram. saat kita berdoa, yaitu
Pertama, berdoa hanya kepada Allah. Kedua, berdoa dengan ikhlas. Ketiga, mengangkat tangan. Keempat, dalam keadaan suci. Kelima, sholat. Terakhir, tidak tergesa-gesa. Sudah tonton videonya? Sudah. Bagaimana? Bagus enggak? Bagus. Pak Guru mau bertanya, dari video tadi nasihat apa yang disampaikan dari video itu? Hah? Nasihat apa? Jangan tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa? Dalam berdoa apa lagi? Suara harus lembut. Apa lagi? Berdoa dengan tulus. Baik. Pak Guru simpulkan, intinya dari video tadi, bagaimana cara kita berala kepada Allah. Ya tadi berdoa waktu sholat, tidak usah main-main. Berdoanya tidak ada teriak, harus ikhlas, tidak suara kencang. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan bagikan LKPD per kelompok. Nanti dikerjakan dan nanti maju setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Masih semangat? Masih. Coba kita tepuk dulu. Mau? Mau. Coba tepuk semangat. Semangat. Harus semangat ya. Oke, Pak Guru bagikan kelompoknya. Langsung ditulis ya. Nama ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya siapa? Anggotanya siapa? Langsung dijawab ya. Ini diisi aja langsung ini. Oke, Pak Guru kasih waktu kurang lebih 10 menit. Oke, dimulai dikerjakan. Ya. Ya, tulis namanya ya. Nah, ingat nama anggotanya kelompok juga ya. Bisa? Ada yang kesulitan? Tidak ada ya? Sekarang untuk diperhatikan. Sudah semua? Iya. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama ya, dari kelompok teman-teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Pak Guru acak ya. Pak Guru tidak dari urutan pertama, 2 dan 3 Pak Guru acak. Oke, kelompok komunikatif. Mana kelompok komunikatif? Dipersilahkan. Yang lain diperhatikan kembali temennya ya. Agak depanan sayang, depanan. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komunikatif akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Apa makna atau arti anak saleh taat kepada Allah dan Rasul? Mengapa penting berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dasar utama menjadi anak saleh. Contohnya adalah selalu berdoa, memohon pertolongan dan petunjuk Allah. Tuliskan salah contoh berakhlak kepada Allah, sholat dan berdoa. Iya. Pintar. Coba tepuk tangan dong.
Jadi itu ya, mengapa berakhlak kepada Allah. Salah satu contohnya sudah sangat jelas dijelaskan sama temennya ya. Namun pastinya ada pertanyaan. Ya, coba kelompoknya Dira. Apakah ngaji atau membaca Al-Quran termasuk akhlak kepada Allah? Ya, termasuk karena ngaji termasuk akhlak Allah. Ya, pintar ya. Nah, jadi ngaji, sholat itu termasuk juga akhlak kepada Allah. Paham? Nah, tepuk tangan lagi si Adi. Nah, terima kasih kepada kelompok komunikatif. Silakan duduk kembali. Ya, yang terakhir kelompok selanjutnya silakan. Kreatif ya, kelompok kreatif ya. Ya, kelompok kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa makna atau arti anak soleh? Taat kepada Allah dan Rasulullah. Mengapa penting berakhlak kepada manusia? Karena sesama manusia harus kita saling menghormati. Tuliskan salah satu contoh berakhlak kepada manusia. Bersikap jujur, tidak berbohong, saling menolong, tidak mengejek, berbagi, dan menjaga rahasia. Tepuk tangan. Iya, jadi jelas ya. Jelas sekali ya. Bagaimana kita menjadi anak soleh ya, yaitu berakhlak kepada manusia tadi, jujur, tidak berbohong. Paham semuanya? Oke, tidak ada bertanya lagi ya. Oke, berarti semuanya paham. Tepuk tangan lagi sekali. Oke, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada kelompok kreatif. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Oke. Kalau senang kita lanjutkan sedikit ya. Baik, kita di akhir pembelajaran Pak Guru akan simpulkan ya pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang anak soleh. Ada 3 aspek. Kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama apa? Allah kepada Allah. Terus kedua Allah kepada manusia. Yang ketiga Allah kepada lingkungan. Allah kepada Allah itu contohnya tadi sholat, ada adab-adabnya. Sholatnya bagaimana? Tadi berdoanya yang baik. Kalau Allah kepada sesama manusia apa tadi? Jujur, tidak berbohong, saling menghargai. Dan yang terakhir Allah kepada lingkungan. Bagaimana caranya? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon. Itu termasuk Allah kepada lingkungan. Baik, kita sudah di penghujung ya. Nah, sekarang di akhir penghujung kita ini Pak Guru akan berikan nanti tugas ya. Pak Guru akan berikan tugas pada anak-anak semua, dikerjakan di rumah ya. Pak Guru akan bagikan tugasnya. Jadi nanti tugas ini anak-anakku tulis di rumah, cari contoh-contoh akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan. Ini dikerjakan individu atau sendiri. Paham? Paham. Pak Guru bagikan ya. Nah, nanti ini satu-satu dikerjakan ya. Nah, jadi sendiri-sendiri ya. Ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini supaya semuanya yang kita dapatkan berkah,
dan bisa kita amalkan. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung ya, kita sudah selesai belajar. Dimasukkan dulu tugasnya, LKPD-nya dimasukkan dalam tas, dalam ya, dirapikan. Bukunya, pulpen, padukan. Ya. Belum. Baik, anak-anak semua, alhamdulillah ya kita sudah selesai. Seperti biasa sebelum kita pulang kita tutup dengan doa ya. Sudah dimasukkan bukunya? Sudah. Ya, pensil, bolpen semua dimasukkan ya. Oke, selanjutnya Pak Guru minta untuk ketua kelas mimpin doa sebelum kita pulang. Sudah siap. Tangan diangkat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, alhamdulillah ya berdoa sudah ya. Nah, jadi selanjutnya pembelajaran kita sudah berakhir ya. Sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.